Ini seharusnya dihukum seumur hidup, tetapi tiba-tiba dikeluarkan. Selamat malam, 1 jam lebih dekat malam ini mungkin akan menjadi spesial karena tamu kita malam ini mungkin menjadi seorang Presiden Republik Indonesia berikutnya. Siapakah dia? Bapak Mahfud MD, silahkan perlihatkan wajahnya Pak. Selamat malam. Selamat malam. Malam ini. Bapak selamat malam, apa kabar, sehat dan semangat? Baik, Oke. Alhamdulillah sehat, semangat. Bapak sudah yakin untuk maju menjadi Presiden Republik Indonesia? Insya Allah. Bapak sudah yakin Bapak terkenal? Saya yakin saya dikenal oleh cukup pendukung. Oke. Untuk membuktikannya, kami sudah merekam pendapat masyarakat berikut ini. Mahfud MD itu mantan ketua MK. Nggak tahu, saya nggak pernah baca koran. Tahu namanya sih, cuma lupa-lupa ingat sama mukanya. atasannya Akil. Dia kan orang Madura, tokoh dari salah satu partai PKB. Kalau Mahfud MD nyapres, Setuju benar deh hasilnya untuk salah satu kandidat capres gitu lah. Kayaknya gue lebih prefer Jokowi deh, gue nggak setuju. Siapa aja yang mau jadi presiden, yang penting kan sama rakyat benar. Buat Pak Mahfud MD, jadi atau enggak jadi presiden, menurut saya jangan menyerah. Sosok seperti Bapak itu istilahnya di layak publik udah bagus. Assalamualaikum, saya orang Madura. Sesama orang Madura, saya dengar Mahfud MD ingin nyalon Pak Presiden yang 2014. Oke, tengkulan nerema. Seluruh Madura nerema. Tetapi bimbing aki atas supaya negara Madura bisa aman dan makmur. Terjemahkan bagian yang terakhir. Iya. Diterjemahkan Oh Pak. ya, dia bilang saya orang Madura, saya mendengar Pak Mahfud MD mau nyapres, saya menyatakan seluruh orang Madura menerima pencalonan dan akan mendukung. Tetapi tapi dengan catatan orang-orang di atas itu supaya diperbaiki katanya. Oh. Rupanya Oke. yang dirasakan di atas bukan di bawah. Di bawah. Baik, tepuk tangan untuk Pak Mahfud MD. Silakan Pak, silakan Pak. Tadi kalau melihat ada beberapa cuplikan, ada yang kenal, ada yang enggak gitu ya. Ini Bapak sudah yakin bahwa akan bisa mendapatkan kursi itu Pak? Ya harus yakin ya, yakin dalam pengertian yakin ada peluang untuk itu. Tetapi saya tahu kuncinya kan ada dua, satu rakyat, yang kedua Tuhan tentu saja. Itu kalau Tuhan menghendaki sesuatu, seluruh konstelasi politik dan keadaan itu bisa berubah dalam waktu tiba-tiba. Seperti lahirnya reformasi, lahirnya Orde Baru, lahirnya Republik, itu semua tidak diduga-duga pada umumnya kan, tapi berubah. Ada juga yang populer karena kasus teman Bapak di Mahkamah Konstitusi. Pak Akil ya, Akil Mukhtar. Apa kalimat pertama yang terlintas ketika orang menyebut Akil Mukhtar? Pertama, koruptor dan pembohong. Teman Bapak itu Pak? Ya, koruptor itu sudah sekarang pasti. Tapi yang pembohong begini, saya 3 hal. Pertama, ketika dia ditangkap dengan Hairun Nisa itu, kesempatan pertama dimuncul ke publik bahwa KPK bohong. Saya tidak tertangkap tangan karena saya tidak tahu Hairun Nisa mau ke rumah. Dia tiba-tiba datang, tahu-tahu ada KPK, saya ditangkap katanya. Itu dia nyatakan di televisi dan ada wartawan sampai digampar begitu sama dia karena tanya, kemudian kirim surat seperti itu ke MK. Tapi sekarang terbukti di pengadilan, dia berjanji dengan Hairun Nisa kan, lewat SMS, tawar-menawar uang, nanti ketemu di sini jam sekian, 10 juta turunlah gitu. Enggak lah, nanti itu kan kasusnya ini sekian, tawar-menawar. Sehingga lalu tidak bisa mengelak. Yang kedua, ini yang bahaya nih, Mukhtar Effendi itu, temannya itu. Kan Akil bilang, yang jadi calo perkaranya Mukhtar Effendi ini, Akil Mukhtar Effendi. Akil bilang melalui pengacaranya, enggak kenal Mukhtar Effendi itu siapa. Nah, ketika dipanggil, Akil, ditanya, Pak Akil enggak kenal Mukhtar Effendi? Enggak, siapa itu? Kok bawa-bawa nama Mukhtar katanya, kok nyamakan dengan saya. Ini Pak fotonya. Enggak kenal siapa itu. Lalu ditunjukkan, ini fotonya duduk di meja Bapak nih di MK. Loh siapa yang bawa orang nih ke meja saya katanya. Kurang ajar katanya, tanpa izin saya masuk. Lalu diperlebar fotonya. Ini kan di samping dia Bapak katanya. Lalu dia mengatakan, oh iya saya kenal. Bohongan kedua. Yang ketiga yang soal uang di balik tembok itu ya, yang di balik tembok itu. Ruang karaoke. Ruang karaoke. Saya diberitahu oleh KPK, Pak Mahfud,
itu Anda tahu ruang karaoke? Tahu, itu di balik tembok itu ada uang. Siapa? Uangnya Akil katanya. Disita di sini sekarang. Keluar dari KPK, saya bilang ke wartawan, Bapak ditanya apa? Itu Akil nyimpan uang tuh di tembok katanya. Kata siapa? Kata KPK. Besoknya pengacaranya Akil itu bilang, itu Pak Mahfud tuh bohong. Itu kan ruangnya Pak Mahfud dulu. Nggak ada uang di situ. Akil juga bilang, tanya ke Mahfud, siapa tuh yang bikin ruangan? Si pengacara yang satunya, Otto Hasibuan juga bikin rilis. Mahfud harus bertanggung jawab secara hukum. Itu punya konsekuensi hukum kalau fitnah. Saya SMS dia, Pak tunggu aja di pengadilan nanti, benar apa tidak? Di pengadilan kemarin muncul, ya, enggak. Di pengadilan muncul, Akil mengakui itu uangnya. Dan uang itu disimpan oleh sopirnya bernama Daryono atas perintah Akil. Karena Akil tangkap gitu, lalu segera ke industri, pindahkan uang yang di sana ke ruang karaoke. Nah, KPK menyebut itu tembok. Yang makanya saya nyebut tembok. Tapi ternyata itu tembok lemari yang nempel ke tembok, Semacam ditutup, peredam iya untuk ditaruh ruangan. peredam gitu. Itu sudah clear kan, sudah benar. Oke. Nah, maka saya katakan koruptor dan bohong gitu. Baik. Dan ini berbahaya, Walaupun- pinter sekali menyembunyikan. Walaupun itu adalah rekanan Bapak juga. Bapak Iya, rekan mengatakan saya, rekanan Bapak. semua rekan pembohong. saya. Hakim 9 itu rekan saya. Baik. Jadi tidak ada yang tidak rekan kalau hakim. Saya baik semua. Tetapi dalam kasus ini saya katakan ini hukumannya harus berat orang ini, saya Baik, bilang. baik. Oke, Pak. Kami sudah menyiapkan beberapa artikel yang mencuplik pernyataan Bapak yang bisa dikatakan cukup pedas. Yup. Berikut ini. Nakutin. Mahfud MD geram kepada Akil Mukhtar. Ya, betul. Saya geram. Geram karena? Karena pertama dia merusak nama MK, merusak nama Indonesia. MK itu ketika saya menjadi ketua MK bulan Agustus 2012 itu ada buku Harvard Handbook yang dikeluarkan oleh penilai terkemuka di dunia menyebut MK Indonesia termasuk 10 besar di dunia. Nomor berapa urutnya enggak tahu karena itu ditulis abjad dan ini urutan E kan, mungkin ada di tengah tapi 10 besar. Itu tahun 2012. Tapi begitu ada kasus Akil Mukhtar itu semua hancur. Jangankan dunia internasional, orang rakyat sendiri menjadi tidak percaya. Makanya saya geram sama dia sampai sekarang. Bukan Baik. karena saya, tapi rakyat Indonesia dirugikan oleh dia. Baik, kita melihat slide yang berikutnya. Yuk, Akil pertanyakan tiadanya nama Mahfud MD dalam persidangan. lah ya itu tadi. Dalam kejaksaan kan dia didakwa nerima suap dalam kasus Pilgub Banten Atut. Lalu di situ dia disebut nerima suap, tetapi KPK tidak nyebut saya. Dia bertanya, loh, yang saya dituduh korupsi, padahal yang memeriksa kasus itu Mahfud kan gitu. Ini bukan korupsi Banten maksudnya, ini korupsi dengan bisnis dengan Ratu Samagat. Jadi dia bertanya kenapa kalau memang Banten kok saya yang dituduh korupsi wong timnya Mahfud. Nah itu satu dia ngakunya. Tetapi saya yakin dia korupsi. Oleh sebab itu kalau bertanya kenapa Mahfud tidak disebut, ya jelas tidak disebut dong. Yang korupsi situ yang meriksa Mahfud kok situ yang korupsi. Kan gitu jawabannya kan. Iya kan. Saya meriksa tiba-tiba dia korupsi. Saya tidak tahu. Maka saya pastikan begini, Indi, kasus Banten itu, Pilgub Banten itu jelas ada penyuapan. Tetapi vonis Banten di mana saya nangani sama sekali tidak ada penyuapan. Itu uang masuk langsung ke Akil. Dan itu buktinya begini, itu telanjang sekali. Saya memeriksa kasus itu tanggal 8 November. Memutus tanggal 22 November. Akil sudah menerima suap Pilgub itu tanggal 18 Oktober. Sebelum Pilgub dia sudah menerima uang untuk kasus Pilgub itu. Berarti dia sudah mengantisipasi bahwa ini besok akan jadi perkara, saya peras saja nih, diperas, bayar. Nama Bapak diseret-seret. Iya, nanti akan muncul. Nanti gini, saya yakinnya bahwa nanti KPK itu akan membuktikan untuk pembicaraan Akil dengan Wawan. Dan Bapak yakin tidak ada? Yakin 1000% saya tidak ada. Kecuali Akil akan membawa-bawa, tapi KPK tidak menemukan bukti setetes pun itu. Kalau nggak yakin, ngapain maju menjadi calon presiden ya Pak? Oh iya. Kalau saya terlibat itu tidak layak menjadi calon wakil presiden, calon presiden, bahkan seluruh harta saya kira haram. Baik, seperti itu ya Pak ya. Mungkin yang ada di sini harus diingatkan kembali ya profil seorang Mahfud MD yang sudah kami persiapkan juga. Oke. Berikut ini.
Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, atau yang lebih kita kenal sebagai Mahfud MD, adalah Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi periode 2008 hingga 2013. Pria kelahiran Madura 13 Mei 1957 ini memulai karir sebagai dosen di alma maternya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, di tahun 1984 dengan status sebagai pegawai negeri sipil. Mahfud meraih gelar doktor dari Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mahfud tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pertama yang meraih derajat doktor pada tahun 1993. Anak keempat dari 7 bersaudara ini meloncat mendahului bekas dosen dan senior-seniornya di Universitas Islam Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari bekas dosen dan senior-seniornya yang kemudian menjadi mahasiswa atau dibimbingnya dalam menempuh pendidikan pasca sarjana. Pada tahun 1999 hingga 2000, Mahfud didaulat menjadi pelaksana tugas staf ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia. Berikutnya pada tahun 2000, diangkat menjadi Deputi Menteri Negara Urusan HAM yang membidangi produk legislasi urusan HAM. Karirnya terus menanjak pada tahun 2000 hingga 2001 saat mantan aktivis HMI ini dikukuhkan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada periode tahun 2004 hingga 2008, Mahfud menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mahfud bertugas di Komisi 3 DPR sejak 2004 bersama koleganya di fraksi Kebangkitan Bangsa. Pada tahun 2008, Mahfud terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Ahmad Rustandi yang memasuki masa purna tugas. Selanjutnya, pada pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, menggantikan ketua sebelumnya, Jimli Asyidik. Mahfud menikah dengan Zaizatun Nihayati sejak tahun 1982. Dari pernikahan itu, Mahfud dan Yati dikaruniai 3 orang anak, yaitu Ihwan Zain, Vina Amalia, dan Royhan Akbar. Bapak merasa karir Bapak sudah lengkap? Kalau bisa dikatakan Bapak ini lengkap ya? Pernah menjadi anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif sekali. Ya. Lebih Merasa dari sudah lengkap, karena saya tidak pernah membayangkan bisa masuk ke legislatif, masuk ke eksekutif, dan ke yudikatif di tingkat pusat. Sebetulnya cita-cita masa kecilnya apa, Pak? Jadi guru agama aja, makanya saya belajar di pondok pesantren. Dulu Mbak, di Madura itu kalau jadi guru agama terhormat, tiap malam Jumat diundang mimpin tahlil, dikasih uang, dikasih berkat gitu. Wah hebat bener nih orang, cita-citanya jadi guru agama. Sederhana saja Tapi ya. sesudah masuk sekolah guru itu, saya terpilih menjadi murid terbaik sehingga dikirim ke Jogja. Di PHIN namanya, di situ kumpulan anak-anak terbaik dari setiap karesidenan di Indonesia. Nah, di situ saya kenal dengan ahli hukum, lalu saya bercita-cita ingin jadi hakim. Maka saya masuk Fakultas Hukum. Sesudah masuk Fakultas Hukum, saya ketemu seorang dosen yang sangat idealis dan pinter, serta jujur, sederhana, namanya Artijo Alkostar. Saya berubah cita-cita, saya ingin jadi dosen kayak gini aja lah, orang yang hebat gitu. Nah, sesudah itu saya milih terminal terakhir ingin jadi dosen, udah jadi profesor, mestinya udah tercapai. Tapi Tuhan memberi bonus jadi menteri, sesudah itu jadi anggota DPR, jadi ketua MK. Jadi sudah lebih sebenarnya yang saya peroleh ini. Kalau dalam istilah hukum itu namanya ultra petita. Tuhan memberikan sesuatu di luar yang diminta. Menarik, jadi kita masih akan lanjutkan lagi ya Pak ya. Sesaat lagi kami kembali. Kalau ada kelebihan dari harta saya itu, dari batas yang wajar sebagai yang saya miliki sebagai pejabat dari gaji, kelebihan nyatakan saja saya korupsi.